Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama akan beribadah dalam Pelkat PKLU. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan nyanyian pembuka dari GB 18 ayat yang pertama. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sanduk. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami pada istirahat kami malam hari sebelumnya Tuhan, dan kini kami telah bersama pada pagi hari ini untuk bersama-sama beribadah PKLU Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Litani pujian dari Mazmur 37 ayat 25 hingga 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 19 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau telah memberkati kami dalam pengalaman kehidupan kami. Saat ini kami telah bersiap untuk merenungkan bagian dari sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu ada beserta dengan kami, sehingga kami yang lemah dan terbatas ini dimampukan, dicerahkan, dan diberikan hikmah, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami baca dan renungkan, dan kami juga siap menjadi kepanjangan tangan Tuhan, pelaku-pelaku firman-Mu di tengah kehidupan kami. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk menerima semuanya ini, dan kami yang menerima sabda-Mu akan memiliki kekuatan baru untuk menjalani kehidupan ini, dan kami tetap menjadi berkat bagi generasi penerus kami, bagi dunia, dimanapun Engkau menempatkan kami. Ya Allah Bapa dalam surga, inilah permohonan kami, terpujilah nama-Mu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdiri untuk membaca sabda Tuhan yang diambil dari kitab Imamat pasal 26, ayat 18 sampai ayat 24. Imamat pasal 26, ayat 18 sampai ayat 24 yang tertulis demikian. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi,
dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambahkan hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Demikianlah pembacaan Alkitab yang berbahagia, kita yang mendengarnya dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Hosiana. 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 Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Imamat pasal 26 sesungguhnya menampilkan 2 tema utama, yaitu pertama berkat dan yang kedua kutuk. Jika engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, engkau menguduskan hari Sabat, serta engkau menjauhkan berhala di dalam hidupmu, maka Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan mendatangkan hujan pada waktunya, sehingga apa yang engkau tanam di tanahmu berhasil. Tuhan akan juga membuat kehidupanmu sejahtera. Sebab Ia akan mengalahkan musuh-musuhmu yang engkau hadapi. Dan bukan itu saja, keturunanmu akan bertambah banyak dan mereka akan selalu hidup sehat. Itu tentang berkat. Tapi kemudian bicara tentang kutuk secara khusus yang kita baca tadi. Sebaliknya, jika engkau tidak melakukan firman Tuhan, bahkan menolak ketetapan yang Tuhan ajarkan, maka Tuhan akan memberikan kutuknya kepada mereka. Fisikmu akan mengalami sakit, jiwamu akan merana, engkau akan menabur tetapi ujungnya sia-sia, karena musuh akan memakannya. Dan siapapun yang menjadi musuhmu akan berhasil mengalahkanmu. Jadi ketika engkau memberontak kepada Tuhan, kata Tuhan dalam bacaan ini, hidupmu akan sengsara. Tapi kemudian Tuhan katakan, kalau engkau mengalami itu, engkau tidak sadar dan engkau tidak kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menaikkan level sengsara itu 7 kali lipat. Bagaimana keadaanmu juga akan semakin lebih buruk daripada sebelumnya. Tuhan akan kembali menghajar engkau. Ia akan mematahkan kekuasaan yang selama ini engkau bangga-banggakan. Dan akan membuat langitmu seperti besi dan tanahmu seperti tembaga. Yang tidak akan pernah turun hujan dan tidak akan menghasilkan buah-buahan. Itu tahap yang kedua. Kalau engkau lagi tidak bertobat, engkau tidak sadar dan kembali kepada Tuhan, naik lagi level penderitaannya. Tuhan tambah 7 kali lipat lagi. Tapi sesudah itu juga engkau tidak bertobat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan datang dan menaikkan lagi level penyiksaan itu atau penderitaan itu 7 kali lipat lagi.
Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengalami kesusahan, keterpurukan dalam hidupnya, gak sadar-sadar, semakin bertambah level kesulitan yang akan Tuhan berikan kepadanya. Nah, itu yang terjadi di dalam bacaan kita. Tuhan sendiri yang akan datang, dan kemudian Tuhan yang akan melawan mereka yang sampai pada titik tertentu tidak menyesali perbuatannya dan tidak kembali kepada Tuhan. Nah, dari sisi Tuhan, ya wajar menuntut ketaatan mutlak kepada umat, sebab Dia sudah banyak memberikan berkat. Wajar dong kalau Tuhan sudah banyak beri berkat dan Dia mau umat taat kepadanya. Tapi ketika umat tidak taat kepadanya, maka Tuhan memberikan kutuk sehingga kecelakaan, kesulitan, penderitaan terjadi kepada barang siapa yang tidak taat dan kemudian justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terkadang di dalam kehidupan ini, kesulitan yang kita alami, penderitaan yang terjadi, bahkan keterpurukan demi keterpurukan yang kita alami, ada 3 kemungkinan penyebab terjadinya itu. Kemungkinan pertama adalah itu memang bagian dari jalan kehidupan yang harus kita hadapi ketika kita masih di dalam dunia. Jadi itu sesuatu yang memang harus kita jalani. Yang kedua, itu bisa terjadi karena Tuhan sedang menguji kita. Jadi Tuhan menguji kita dengan mendatangkan kesulitan dan penderitaan. Tapi yang ketiga, hal itu bisa terjadi karena Tuhan sedang memberikan hukuman atau peringatan kepada kita. Nah, jika Bapak Ibu saudara-saudara, kita saat ini mengalami kehidupan yang tak baik, jika pada saat ini kita mengalami hidup yang buruk, kita mengalami kesusahan yang berlarut-larut, yang sedang menumpuk, dan kita pikir sampai kapan ini selesai. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mari kita introspeksi diri kita. Dan kemudian kita sadar akan segala kesalahan kita, dan kemudian kita melakukan pertobatan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sudah kena musibah yang berat, kalau kita sudah masuk penjara, atau kalau kita sudah masuk ke rumah sakit dalam kondisi yang berat sekali, baru kita sadar. Nah, mari kita perhatikan tadi. Tuhan memberikan hukuman dalam level-level tertentu, dalam durasi waktu tertentu, yang kemudian dinaikkan tingkat kesulitannya 7 kali lipat, pada saat yang lain dinaikkan lagi kalau tidak ada pertobatan. Apa maksud Tuhan melakukan itu? Supaya ketika engkau pertama kali mengalami kesusahan, mengalami kesulitan dan penderitaan, sadari dulu, periksa diri kita, jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan kita sudah melakukan dosa kepada Tuhan yang mungkin selama ini kita merasa diri paling benar. Tapi kalau kita sudah mengoreksi diri kita, oh Tuhan, aku menderita saat ini, oh ternyata aku berbuat salah, aku bertobat. Nah, ada pengalaman seorang bapak yang datang kepada saya. Dia cerita, Pak Pendeta, tolong doakan. Anak saya hidup hancur. Pernah masuk penjara karena kasus narkoba. Lalu kemudian dia mabuk-mabukan, dan karena mabuk mengendarai motor, sering kecelakaan bahkan nyaris mati. Lalu saya bilang, Pak, kita akan berdoa kepada Tuhan minta keadaan anak Bapak diubah. Tapi jangan lupa Pak, Bapak juga harus berubah. Mengapa saya katakan begitu? Karena Bapak ini juga adalah orang yang suka mabuk. Dan suka, mohon maaf, main perempuan. Jadi jangan berharap anak Bapak akan hidup baik, sedangkan Bapak sendiri tidak merubah hidup menjadi baik. Sebab apa yang Bapak lakukan, hal buruk yang Bapak lakukan, bisa juga berdampak hal buruk kepada anak Bapak.
Dan kali ini saya katakan kepadanya, kalau Bapak mau hal yang baik terjadi bagi anak Bapak, berubahlah jadi orang yang baik. Bertobatlah, introspeksi diri, kemudian Tuhan akan memulihkan keadaan anak Bapak. Dan puji Tuhan, bulan selanjutnya, Bapak ini sudah perlahan-lahan menunjukkan hidup yang baik. Dia mulai meninggalkan dosa yang ia lakukan. Dan apa yang terjadi bagi anaknya? Anaknya juga meneladani bapaknya. Anaknya bertobat dan anaknya hidup baik. Dan kini anak itu sudah selesai kuliah dan bekerja. Itu pesan firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Ending dari berita kutuk yang disampaikan tadi sebenarnya bukan soal pemusnahan kepada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Bukan. Tapi endingnya adalah Tuhan mau memberikan kesempatan pertobatan. Maka itu bertobatlah. Kalau kita menyadari ada sesuatu yang salah. Sebelum hal-hal yang berat dan buruk terjadi lebih jauh dalam hidup kita. Sehingga ketika kita bertobat, kita hidup di jalan yang benar. Kita hidup sesuai perintah Tuhan. Dan kita menguduskan hari Tuhan dan nama Tuhan. Maka sebaliknya, berkat Tuhan akan tercurah bagi kita dan bagi anak cucu kita. Apa yang kita usahakan berhasil. Kondisi tubuh kita akan sehat. Dan orang-orang yang membenci kita akan jatuh dengan sendirinya. Kenapa? Tuhan mendatangkan berkat bagi kita. Selamat hidup dalam pertobatan, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita respon firman Allah dari Gita Bakti 60 bait yang pertama. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebenaran firman yang boleh kami dengar. Dan biarlah kami sebagai kaum lanjut usia akan terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Ajarkan kami terus untuk setia kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman dan orang-orang yang tetap berpegang teguh terhadap ajaran Tuhan. Supaya berkat-berkat-Mu selalu mengalir di dalam hidup kami dan anak cucu kami. Tapi sebaliknya ya Tuhan, kami diajarkan untuk dapat mengintrospeksi diri. Kami tidak hanya menganggap diri paling benar yang membuat kami sulit untuk mengoreksi diri. Tapi ketika kami sadar akan kesalahan kami yang mungkin menyebabkan kehidupan kami makin buruk, kehidupan kami penuh dengan kesusahan, itu membuat kami mengalami pertobatan. Sungguh besar kasih-Mu Bapa. Engkau memberikan kami kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri kami. Dan kiranya kami dapat memberi diri untuk itu, supaya kami hidup penuh dengan berkat dari Tuhan. Kami berdoa ya Allah, bagi kami sekalian, kaum lanjut usia, dalam pergumulan kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Berkati kami, biarlah kami selalu memberikan inspirasi bagi generasi penerus,
dengan keteladanan iman yang dapat kami tunjukkan. Biarlah kami tetap menjadi pendoa bagi anak cucu kami, bagi gereja, bahkan bagi bangsa dan negara kami. Sehingga apa yang kami sampaikan dan tampilkan semuanya mencerminkan hikmat yang ada pada diri kami. Berkati kami ya Bapa yang sebagai anggota PKLU mungkin mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Tapi kami percaya kami kuat di dalam Tuhan karena Engkau menguatkan kami. Jangan biarkan kami sendiri menghadapi kenyataan kehidupan ini ya Bapa. Tapi tetap dekap tangan kami, tuntun kami, supaya kami tidak mudah jatuh. Tapi kami tetap berada pada jalan yang benar sebagaimana Tuhan menuntunnya. Kami mendoakan anak cucu kami dimanapun mereka berada saat ini, yang mungkin terpisah jauh karena alasan kuliah, sekolah, ataupun karena pekerjaan. Berkati mereka Bapa, biarlah mereka selalu dekat dengan Engkau. Dan biarlah anak-anak kami juga akan selalu memperhatikan kami, mendoakan kami juga, dan menjadi anak yang bertanggung jawab kepada orang tua. Berkatilah kami ya Bapa, ketika kami banyak mengisi waktu-waktu hari yang Engkau anugerahkan. Biarlah kami dapat menggunakannya dengan positif. Kami dapat menggunakannya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, bahwa betapa baiknya Engkau di sepanjang kehidupan kami. Ketika jalan yang kami lalui sudah panjang, ingatkan kami juga untuk dapat mengecap segala perbuatan baik Tuhan. Agar dengan demikian itu menjadi alasan kami untuk selalu bersyukur dan setia kepadamu. Kami mendoakan gereja Tuhan secara khusus GPB Jemaat Bukit Zaitun. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat, pelayan yang ada, terutama pelkat PKLU. Biarlah di wadah ini, kami anggota yang ada di dalamnya semakin dibentuk, semakin diperkuat dalam persekutuan. Dan kami akan selalu berbagi satu dengan yang lain, yang membuat kami tetap menjadi kaum lanjut usia yang segar dan memberi buah. Kami mendoakan bagi pengurus PKLU, biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesetiaan, agar semua yang Tuhan percayakan akan dilakukan dengan baik oleh para pengurus yang ada. Terima kasih ya Bapa. Inilah syafaat kami. Inilah seruan hati kami. Dengar dan jawablah ya Tuhan, sebab kami mengalaskannya hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, mari kita mengucap syukur dengan mengingat ayat Alkitab dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur
dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara sekalian, mari bangkit berdiri untuk bersama-sama kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, memberkati kami semua hingga kami pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersama dan kami dapat memberikan berkat bagi gereja dalam pengembangan kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini. Kami mohon agar supaya apa yang kami beri menjadi Engkau berkati dan dapat menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu dengar. Mari bersama berdiri, kita bernyanyi dari Kitab Bakti 283 bait yang pertama. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Bapak Ibu sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati Bapak Ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Shalom.